HMTV Palembang, channel dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi, ngobrol perkara iman. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Ustadz Dr. Sayyid Mahathir. Selamat datang Ustadz. Selamat datang. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Walaupun di sela-sela kesibukan beliau ini adalah founder ngaji, kampung ngaji Dan kampung ngaji. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau dalam rutinitas beliau mengelola kampung ngaji, beliau sempatkan untuk hadir di sini bersama kita. Di sini akan membahas tentang transaksi online. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan bermanfaat dan semakin meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat ya, walaupun di penghujung tahun ya. Yang penting sehat dulu. Alhamdulillah. Berduit itu nomor 3 ya. Alhamdulillah, insyaallah. Ustaz Sayyid Mahathir, Iya. sekarang ini rata-rata masyarakat transaksi jual beli, pembayaran semuanya melalui online. Nah, dalam kacamata Islam sendiri, bagaimana konsep transaksi ini secara pandang Islam sendiri memandang bagaimana? Baik. Sebenarnya secara sederhana, jadi kalau dalam urusan ibadah, Islam itu menggunakan kaidah insya'iyah. Insya'iyah itu maksudnya kalau dalam urusan ibadah ritual, Islam itu bikin dari nol. Jadi semua konsep ibadah yang sebelumnya, misalnya Islam datang di tanah Arab misalnya ya, semua konsep ibadah yang pernah ada di tanah Arab itu semuanya tidak dipakai oleh Islam. Islam bikin sendiri. Jadi itu yang disebut dengan insya'iyah. Tapi kalau dalam konsep muamalah, Islam itu sifatnya islahiyah. Islahiyah itu tidak bikin dari nol, tapi Islam melihat sistem muamalah seperti apa yang sudah dilakukan oleh sebuah masyarakat, kemudian yang sudah ada ini diperbaiki. Nah, makanya nanti muncul ada kaidah misalnya, kalau dalam urusan muamalah pada dasarnya boleh, pada dasarnya mubah, kecuali nanti dia bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Tapi kalau dalam urusan ibadah ritual, pada dasarnya jangan dulu dilakukan, kecuali kita lihat konsepsi Islam dari awal. Nah, jadi kaitannya dengan transaksi online, saya kira ini kan bagian dari dinamika kehidupan yang zaman dulu belum ada, tapi zaman sekarang sudah ada. Lalu kemudian segala macam jenis transaksi online yang sekarang ini ada, itu Islam melihatnya ini barang, kalau memang dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, boleh-boleh saja dilanjutkan. Misalnya kalau kita melihat misalnya kaidah-kaidah umum dalam muamalah misalnya ya. Yang pertama misalnya selagi dalam transaksi dalam muamalah itu tidak ada unsur zalimnya, selagi tidak ada unsur tipu-tipunya, selagi tidak ada unsur judinya, selagi tidak ada unsur ribanya misalnya, selagi tidak ada unsur spekulasi dan seterusnya, maka kaidahnya secara umum itu diperkenankan. Nah, terlebih misalnya fatwa DSN MUI tahun 2017 kemarin itu secara tegas intinya begini, kaitannya dengan uang elektronik, transaksi digital dan seterusnya, selagi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar fikih muamalah, dia diperkenankan. Jadi intinya begitu. Jadi kalau dalam jual beli, kalau dulu kan seharusnya sang pembeli dan penjual harus ketemu. Nah, kalau sekarang kan orang-orang tinggal ngeklik aplikasi, udah langsung barangnya datang nanti. Itu secara syariah bagaimana sih? Baik, memang benar. Dulu kita kalau mau jual beli, kita keluar rumah, kemudian kita ketemu orang di warung, kemudian kita ketemu, kemudian ijab kabulnya kita ketemu. Tapi kalau sekarang semua pertemuan itu di-cut dengan ponsel misalnya ya. Akhirnya kita ketemu di ponsel. Bagaimana Islam melihat ini? Ya tentu Islam melihat ini nanti tergantung mekanisme
pembelian digitalnya. Tapi secara umum Islam tidak mensyaratkan sebenarnya ijab dan kabul itu harus tatap muka, persis tatap muka offline. Sehingga ijab kabul dalam transaksi digital itu diperkenankan selagi misalnya jelas ini penjualnya siapa, kemudian pembelinya kita, kemudian barang yang kita beli apa, jelas spesifikasinya ada, walaupun mungkin barangnya belum ada tapi gambarnya ada. Lalu kemudian ijab dan kabulnya kita kan sudah melihat misalnya harganya sekian, ongkirnya sekian. Kalau kita misalnya klik oke, berarti itu sudah sah dianggap sebagai sebuah ijab dan kabul. Ya, maksudnya itu bukan hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi dia semuanya terpenuhi, penjualnya ada, pembelinya ada, barang yang diperjualbelikan ada, ijab kabulnya itu dengan klik yes oke, itu sudah jadi sebagai sebuah ijab kabul. Ya, walaupun dalam transaksi online ini ketika kita mengklik gambar, kan seringkali ada keraguan-keraguan apakah nanti gambar yang kita klik itu barangnya nyampe sesuai dengan gambar tersebut atau tidak. Itu dalam Islam sudah termasuk gharar apa enggak transaksi seperti itu? Ya, memang permasalahan yang paling utama dari jual beli online itu misalnya adalah kesesuaian barang, kesesuaian tampilan barang yang ditampilkan di dalam marketplace itu dengan barang yang nyampe kan. Nah, kalau seandainya ditanya, kalau seandainya pembedanya sedikit, maka dalam hal ini rata-rata ya kalau dalam kaidah fikih itu yang sedikit itu yuktafar. Yuktafar itu masih di ma'fu anhu, masih ditolerir kalau seandainya bedanya dikit-dikit ya. Tapi kalau seandainya bedanya sudah banyak misalnya ya, nah maka disinilah letak gharar yang tidak diperkenankan di dalam fikih jual beli kan. Nah, cuma begini, memang secara adab memang kita sebagai penjual secara adab ya, ini sering saya sampaikan di beberapa forum kajian, kalau kita menjual barang secara online, jujurlah semampunya gitu kan. Kalau seandainya kita foto dengan lighting yang bagus misalnya ya, buatlah misalnya caption di bawah itu misalnya bisa jadi barang yang nyampe misalnya tidak 100% sesuai dengan gambar misalnya ya. Nah, atau begini, kadang-kadang ada sebagian dari penjual ini kadang-kadang dia nyomot gambar di Google toko lain atau dia nyomot di toko lain kemudian dipasangkannya di tokonya gitu kan. Sehingga seakan-akan bahwa yang dijual itu adalah sesuai dengan yang gambar itu, padahal gambar ini hasil copy paste dari toko lain atau hasil copy paste dari Google. Nah, sebaiknya memang sebagai penjual fotolah barang sendiri, bahwa misalnya saat dia foto dia memainkan lighting, dia nambah apa misalnya, nggak jadi masalah. Yang jelas nanti saat foto ini muncul ya dijelaskan spesifikasinya, jelaskan kalau dia makanan misalnya ini pempek dari ikan apa misalnya kan, kemudian dapat cuko atau tidak misalnya kan, lalu kemudian estimasi sampainya ke kita kapan misalnya. Selagi ini sudah dilakukan dengan cara yang jujur, lalu kemudian nyampe ke konsumen, nyampe ke pembeli, beda-beda dikit, maka itu masih diperkenankan. Tapi kalau bedanya sudah jauh, misalnya kita pesan baju warna, atau bukan warna ini malah, ada sebagian dari orang yang dia pesan baju untuk anak-anak cowok, yang nyampe itu baju cewek. Nah, itu yang saya kira kalau memang disengaja, ya bisa jadi transaksinya tidak sah, dan ya pastinya nanti penjual terutama ya berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah menipu kan. Sudah menipu. Jadi kalau dia sedikit itu diperkenankan. Ustaz, dalam transaksi online itu kan kita nggak lihat barangnya, Ustaz. Iya, nggak lihat barangnya bagaimana, spesifikasinya bagaimana. Kadangkala memang seperti kata Ustaz tadi, dengan lighting yang bagus, barang tersebut terlihat indah. Walaupun sejatinya ketika nyampe kok nggak sesuai ekspektasi kita. Nah, ini menurut Ustadz bagaimana hukum syariahnya bagi penjual sekaligus bagi pembeli? Ya, sebenarnya begini, sebenarnya dalam transaksi jual beli itu memang barang yang diperjualbelikan itu harus jelas ya, barangnya seperti apa.
Lebih-lebih kalau seandainya memang kalau bisa dilihat ya harus dilihat. Ya. Jadi kalau dalam istilah orang kita itu nggak boleh jual kucing dalam karung kan. Nah, Jadi kalau ada kucing dalam karung, karungnya dibuka dulu kan. harus dilihat barangnya. Harus dilihat barangnya. Benar. Nah sekarang dalam transaksi jual beli online nggak mungkin kita lihat barangnya langsung. Benar. Sehingga yang kita lihat itu adalah fotonya, Gambar. kemudian spesifikasinya. Nah balik lagi bahwa secara umum transaksi jual beli online itu dia banyak menggunakan dua akad ya kalau kita fikihkan. Yang pertama adalah akad salam. Akad salam ini duit duluan tapi barang datang belakangan. Ya kan? Iya. Kita kalau kita beli online kan kita diminta bayar dulu kan? Kemudian barang datang belakangan. Nah, ini kategorinya akadnya adalah akad salam. Atau akadnya adalah akad istisnai. Istisna itu seperti misalnya kita datang ke tukang jahit, kemudian kita pengen minta dibuatkan celana, baju, kemudian kita bayar dulu kan misalnya kan. Kemudian kan barangnya kan belum ada, barangnya baru nak dibuat ujung Lembang kan, baru nak dibikin, belum langsung jadi lah. Belum langsung jadi, barangnya itu masih abstrak kan. Benar. Nah sekarang bagaimana menyikapi hal ini? Menyikapi hal ini tentu Islam sejalan dengan perkembangan zaman, bahwa selagi memang sudah ada spesifikasi yang konkret yang jelas, misalnya kalau dia minta dibuatkan baju bahannya apa, ukurannya apa, misalnya kerahnya manset atau tidak, kancingnya warna apa, kemudian lebar, kemudian dan seterusnya jelas, maka itu diperkenankan di dalam Islam. Yang memang sebelumnya secara umum memang tidak boleh jual beli seperti itu, tapi karena ada maslahat yang besar, akhirnya Islam memperkenalkan model transaksi begini. Nah sama juga dengan akad salam. Akad salam juga sama. Akad salam kita cash beli, tapi barangnya belum ready. Bukan barangnya belum ready, barangnya ada, tapi barangnya itu misalnya sampai ke kita setelah 2-3 hari misalnya kan. Nah, yang seperti ini yang penting itu adalah spesifikasinya. Yang penting itu spesifikasinya, kalau ada foto bagus fotonya. Nah, tinggal di dalam foto ini ya dijelaskan spesifikasinya, dijelaskan warna apa, bahan apa, ukuran apa. Kalau dia makanan misalnya ya dari bahan apa, dari ikan apa, selagi itu sudah terpenuhi, maka walaupun kita tidak melihat langsung fisiknya, tapi dengan deskripsi yang jelas seperti itu sudah diperkenankan dan sudah sah di dalam standar fikih Islam. Kira-kira gitu, Ustaz. Ustaz, untuk saat ini kan dalam transaksi bukan sekedar di mall, bahkan di warung-warung. Sekarang udah saat ini orang udah pakai QRIS, ada e-wallet untuk transaksi, e-tol juga biasanya masuk transaksi untuk parkiran. Biasa menggunakan QRIS, menggunakan e-wallet. Itu dalam Islam transaksi seperti ini halal nggak, Ustaz? Ya baik. Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup berat sebenarnya. Tapi saya akan coba jawab begini. Secara umum e-wallet, kemudian QRIS atau ada yang nyebutnya QRIS misalnya ya, selagi dia jauh dari unsur riba misalnya ya, kemudian dia jauh dari unsur gharar, kemudian yang ketiga dia jauh dari unsur kezaliman, pada dasarnya ya, saya jawab secara umum dulu, pada dasarnya dia mubah ya, boleh-boleh saja. Karena Islam mengikuti perkembangan zaman dan Islam melihat apakah yang dilakukan oleh e-wallet dan QRIS ini misalnya tidak bertentangan dengan 3 kaidah utama tadi misalnya ya. Kalau dia tidak bertentangan maka boleh-boleh saja. Nah sekarang kalau seandainya misalnya kita bicara e-wallet ya, misalnya kita bicara tentang gharar. Gharar ini kan ketidakjelasan ya, spekulasi. Saya kira kalau dalam e-wallet ya, dompet digital, spekulasinya hampir nggak ada. Kemudian kalau kita bicara tentang zalim misalnya, paling begini yang perlu dipertanyakan itu. Kalau kita top up 100.000 misalnya kan, terus yang masuk ke kita berapa misalnya kan? Misalnya yang masuk ke kita 95.000 misalnya kan? Ada uang admin di situ. Nah sekarang 5.000 ini apa? Misalnya 5.000 ini uang admin, oke kita simpan dulu. Sekarang kalau kita top up 3.000, bukan 3.000. Kalau kita top up 50.000, berapa yang masuknya?
apakah potongannya sama 5.000 atau potongannya berkurang menyesuaikan dengan top up misalnya kan. Nah, mungkin ini yang perlu kita lihat dulu unsur kezalimannya. Kemudian berikutnya unsur ribanya misalnya. Misalnya unsur ribanya, riba itu kan mungkin muncul dari dua ya, dari hutang piutang. Kemudian yang kedua adalah dari penjualan komoditi yang masuk dalam kategori komoditi ribawi. Ya, komoditi ribawi itu misalnya ada dua secara besar ya. Asman ini alat tukar. Jadi kalau seandainya rupiah dengan rupiah atau misalnya dolar dengan rupiah dan seterusnya, alat tukar dia masuk dalam komoditi ribawi. Atau misalnya dia masuk dalam kategori kut ahlil balad misalnya kan, misalnya beras dengan beras, kurma dengan kurma, tepung dengan tepung misalnya ya. Nah sekarang e-wallet terutama ya, kalau kita fokus dulu ke e-walletnya, dia kan dompet digital dan transaksi yang paling utama itu ada pada top up-nya. Nah kita memang tidak bisa lepas ya, karena sekarang ini kebutuhan ya, hampir-hampir di semua parkir misalnya kan. Benar. Kita masuk mall, hampir semuanya tertutup untuk bayar cash kan. Semuanya harus lewat transaksi digital. Bahkan ada beberapa tempat penjualan mewajibkan harus pakai QRIS. Iya benar. Jadi intinya begini, intinya memang kalau di top up-nya, terutama kita e-wallet dulu ya. Kalau di top up-nya itu misalnya kita top up 100, kemudian munculnya 100 plus misalnya biaya admin 3.000, ini sah-sah saja, kan jelas biaya adminnya kan, biaya admin jelas. Cuma yang kadang-kadang jadi masalah itu adalah dia kelipatan. Kalau kita top up-nya 100.000 nanti potongannya 5.000. Kalau kita top up 200.000 misalnya potongannya berapa misalnya kan. Cobalah misalnya kalau seandainya dia potongannya itu flat aja. Kalau dia potongannya flat aja itu lebih aman sebenarnya dari sisi syariah. Berapapun yang orang isi potongannya 3.000 misalnya kan, sebagai jasa atau sebagai biaya admin. Nah sekarang kalau ke QRIS dia aman insya Allah, karena di QRIS ini kan misalnya kalau kita mau takyif fikhinya, itu bisa jadi misalnya masuk ke akad wadiah misalnya. Wadiah itu kan sifatnya titipan ya. Maksudnya kita kita nitip duit misalnya kemana, ke bank ya. Iya. Ke bank kan, kemudian kita bayar lewat QRIS kan nanti kan dipotong dari sana kan, kayak gitu kan modelnya kan. Dari bank kan. Nah balik lagi, supaya aman sebenarnya sih memang karena ini kaitannya dengan orang ketiga kan. Orang ketiga ini maksud sini adalah bank ya, jasa, maka lebih amannya itu memang banknya sementara waktu ya, bank syariah memang. Karena kalau sudah kita berbicara tentang bank syariah, kalaupun kita tidak terlalu tahu detailnya ya, sekurang-kurangnya kita sudah terbebas dari sisi bahwa di bank syariah ini sudah ada penanggung jawab DPS-nya, Dewan Pengawas Syariahnya, yang dia bertanggung jawab dalam kehalalan dari semua transaksi yang ada di bank. Nah, kalaupun seandainya di dalam bank syariah ini misalnya ya, ada kritik-kritik dan ada hal-hal yang misalnya belum sesuai dengan syariah 100%, ya maka itu tanggung jawab DPS-nya, tanggung jawab kiainya yang ada di sana kan. Kita sebagai masyarakat awam, masyarakat biasa, ya kita tinggal pakai saja dari produk ini kan. Nah sekarang beberapa tahun yang lewat kami pernah ngobrol dengan Ustadz Syafi'i Antonio kan. Memang kata Ustadz Syafi'i Antonio, kita susah kalau mau misalnya langsung 100% halal dalam transaksi yang melibatkan pihak ketiga atau kita transaksi dalam bank dan seterusnya. Tapi kita terus berproses katanya. Kita terus berproses. Jadi kalau seandainya harus hari ini murni 100% syariah semua, kata beliau kita juga butuh waktu kan untuk terus berproses menuju yang memang benar-benar syariah. Tapi secara semangat kan sudah ada semangatnya kan. Maksudnya sudah ada alternatif kan. Bahwa misalnya yang ini nggak ada DPS-nya, tidak ada Dewan Pengawas Syariahnya, yang ini sudah ada DPS-nya. Ya kan lebih aman yang ada DPS-nya kan, kira-kira seperti itu.
Jadi balik lagi, saya kira kita tidak harus FOMO ya, tidak harus takut dengan kemajuan teknologi. Ya mudah-mudahan nanti kiai-kiai kita yang ada di atas sana nanti mengawal proses ini supaya menjadi transaksi yang halal. Mengingat memang ya di Indonesia kan mayoritasnya Muslim. Benar. Ya nggak mungkin kita akan berlepas diri, atau nggak mungkin ulama-ulama kita berlepas diri. Ustaz, untuk saat Ya. ini kan banyak program aplikasi ini yang baru, seperti paylater, yang mana orang itu dapat barang duluan, nanti bayarnya nyicil, Ustaz. Bayarnya belakangan. Nah, menurut Ustadz, ini sebenarnya solusi atau justru bertentangan dengan syariah? Iya. Ya kalau dibilang solusi, bisa jadi ini solusi sebenarnya. Solusi bagi yang belum ada duit sekarang, Iya. kemudian dia butuh barang, lalu kemudian dia pengen beli barang itu, dan akhirnya ada yang nalangin misalnya kan, terus dia bayarnya secara cicil. Saya atas nama pribadi sebenarnya memang bukan pengguna paylater ya. Iya. Maksudnya saya tidak punya pengalaman dalam hal ini belanja menggunakan paylater. Nah, tetapi kalau melihat konsep kerja paylater itu kan mirip seperti kartu kredit kan pada akhirnya kan? Iya. Benar nggak? Mirip seperti kartu kredit kan? Iya. Artinya kita beli barang, kalau kita sebagai pemegang kartu kredit kan, kita beli barang, kemudian barang ini dibayarkan oleh bank, kemudian kita bayar ke bank kan? Nyicil. Ya, nyicil. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah bank nggak mungkin membayarkan kita, misalnya harga yang kita beli itu 1 juta. Misal. Nggak mungkin kita nyicil ke bank cuma 1 juta kan, nggak mungkin. Benar. Mesti ada margin yang bank ambil, Keuntungan bank. Benar. Nah, sekarang keuntungan bank ini kalau secara syariah dia namanya apa? Nah, dia banyak opsinya. Misalnya pertama, akad kita misalnya ke bank itu akad minjam. Kalau dia akad minjam, qard misalnya ya, maka tambahan ini lebih dekat ke riba. Benar. Ibaratnya saya beli ke toko antum harga 1 juta, kemudian saya minta kepada paylater untuk bayarin kan? Benar. Itu namanya apa? Misalnya bank A, kata bank A, oke deh saya bayarin kan 1 juta kan? Berarti ente pinjam duit saya misalnya kan? Iya. Kalau seandainya logika ini yang dimasukkan yang pertama, maka paylater lebih dekat kepada qard, akad hutang piutang, maka tambahannya adalah riba. Yang pertama. Atau bisa jadi dia masuknya ke akad ju'alah namanya. Ju'alah itu apa maksud terjemahannya, Ustaz? Sayembara. Sayembara itu kira-kira begini. Ibaratnya ini saya lagi butuh nih dengan barang yang ada di antum, harganya 1 juta. Siapa yang mau bayarin saya dulu deh, saya kasih hadiah. Misalnya siapa yang mau bantu saya, bayarin dulu ini, nanti akan saya kasih hadiah, misalnya kan? Ini kan mirip seperti jualah, memang jualah. Ibaratnya saya memberikan tambahan lebih dari 1 juta kepada yang bayarin, itu bukan atas dasar dia menghutangi duit, tapi atas dasar saya yang memang memberikan sayembara, memberikan jualah bahwa siapa yang mau bantu saya, nanti akan saya kasih fee sekian. Nah, nanti perdebatannya, disitulah perdebatannya. Apakah paylater ini lebih dekat kepada ribanya, lebih dekat kepada akad qardnya sehingga dia adalah riba, atau dia bisa dimasukkan ke akad jualah sehingga paylater ini adalah semacam ucapan terima kasih dari kita kepada yang membantu. Nah, maka dalam taraf ini ya atas nama pribadi, karena memang saya bukan pengguna paylater dan saya juga belum pernah belanja menggunakan paylater. Jadi mungkin kalau seandainya memang kondisinya normal-normal saja, saya kira nanti saja menggunakan paylater. Karena walaupun belanja itu mubah, tapi kalau seandainya terlalu suka belanja, akhirnya konsumtif gitu kan, kemudian segala sesuatu mau dibeli, ada yang bermanfaat, ada yang tidak, pokoknya beli, ada yang kita butuhkan, ada yang tidak kita butuhkan, pokoknya beli. Yang penting kan ada yang bayarin dulu misalnya ya. Iya. Saya kira ini juga tidak terlalu bagus. Jadi ibaratnya kalaulah nanti misalnya memang butuh dengan paylater atas dasar memang kita butuh barangnya,
barangnya limited edition misalnya kan, kemudian pada waktu itu kita tidak punya duit, akhirnya harus menggunakan jasa pay later, mungkinlah dalam ranah itu. Tapi kalau seandainya normal-normal saja, saya kira kita menggunakan konsep yang belanja seperlunya, belanja sesuai dengan kebutuhan, terlepas dari khilafiyah fikih yang tadi disebutkan. Baik. Masih agak ada kaitan juga dengan, mungkin agak sedikit berkaitan dengan pay later, atau bisa dibilang cicilan. Seringkali ada cicilan-cicilan dalam online ini tanpa bunga, nggak ada bunganya. Tetapi kalau andai kata dalam pembayarannya telat, maka harus ada denda di situ. Nah, kira-kira hukumnya apa nih, Ustaz? Iya, ya balik lagi ya. Jadi kalau seandainya memang kalau kita bicara pay later itu dia lebih dekat akadnya ke hutang piutang, ke court, atau dia lebih dekat ke jualah. Atau bisa juga dia lebih dekat misalnya, atau bisa kita masukkan ke apa namanya, ijaroh ya, bukan ijaroh, jasa ya, maksudnya jasa mungkin. Tapi kalau kita bicara lebih spesifik tentang misalnya cicilan online, berarti kan kita punya cicilan, kemudian di cicilan ini tidak ada bunga, tidak ada margin. Kalau 1 juta murni kita bayar 1 juta, misalnya per bulan kita bayar 100.000 misalnya kan. Benar. Dan itu tidak ada ribanya, bagus. Nah sekarang kalau seandainya terlambat, dikenakan penalti. Nah kira-kira bagaimana pandangan syariahnya? Secara umum kalau memang akadnya qard sebenarnya ya, disebut dengan qardun hasanan itu, jika seandainya memang ada orang yang tidak mampu bayar, dia memberikan space waktu menunggu. Jadi qardun hasanan itu letaknya sebenarnya adalah pada sisi murni menolong. Orang kalau murni menolong, kalau seandainya dalam 1 bulan dia bayar 100.000 bisa, alhamdulillah. Nanti bulan depan dia ternyata belum mampu bayar 100.000. Gimana solusinya dong? Karena murni menolong, kasihlah jeda waktu, kasihlah space waktu, kita tunggu misalnya 1 minggu ke depan, atau kita tunggu 2 minggu ke depan kan. Jadi intinya begitu. Makanya kata dosen-dosen kita dulu ya, kaitannya dengan hutang piutang ini, akad hutang piutang itu sebenarnya memang akad murni sosial, akad murni menolong pada dasarnya ya. Nah sekarang keterlambatan orang bayar itu kan banyak alasannya kan. Ada yang memang terlambat bayar karena memang nggak ada duit. Benar. Tapi banyak juga ujung Palembang telat bayar ini bukan karena nggak ada duit, tapi karena kelalaian dia. Sudah tahu ada hutang, lalu kemudian misalnya dia tidak punya perhatian dalam membayarnya. Nah, maka disinilah akhirnya justru bukan hanya konvensional ya, lembaga keuangan syariah pun, LKS pun itu memberikan penalti terhadap mereka yang telat bayar. Atas dasar ini ta'dib. Ta'dib itu apa ya? Pembelajaran bahwa kalau punya hutang piutang harus serius, harus benar, jangan dianggap remeh, dianggap remeh. Sehingga begini, sudah tahu punya hutang piutang, tapi dia misalnya wisata kemana, misalnya kan, jalan-jalan kemana, sehingga duit yang seharusnya bisa dia bayarkan untuk bayar cicilan itu akhirnya habis. Nah, disinilah letak takdibnya, karena memang kalau kita masuk dalam sebuah lembaga, nggak mungkin lembaga itu akan husnuzon semua kepada orang yang telat bayar. Mesti ada sisi suuzonnya kan, mesti ada sisi suuzonnya. Sehingga di lembaga keuangan syariah pun takdib ini diberlakukan. Orang telat bayar dikasih takdib. Hanya saja denda itu tidak dimasukkan kepada keuntungan, tapi dia dimasukkan ke sisi sosial nanti. Jadi denda itu tidak boleh dimasukkan ke kantor lalu kemudian dibagi rata hasilnya, lalu kemudian hasilnya misalnya dikasihkan juga kepada keuntungan perusahaan misalnya kan, tapi enggak. Kalau di dalam lembaga keuangan syariah ta'dib itu diambil kemudian dialokasikan untuk dana sosial, untuk bantuan, untuk fakir miskin, untuk apa seperti itu kan. Jadi perbedaan antara konvensional dengan syariah di sini adalah denda tersebut balik kemana gitu? Saya kira itu satu di antara ini ya, di antara perbedaan yang saya lihat ya. Jadi bahwa konsep di lembaga keuangan syariah seharusnya begitu, karena
seperti itu yang pernah kami pelajari saat kami pelatihan lembaga keuangan syariah pada waktu itu di Jakarta. Jadi kalau andai kata denda tersebut untuk bagi konvensional, jadi hukumnya? Ya, kalau kita bicara konvensional, kita sudah tidak bicara hukum lagi, karena konvensional kan tidak punya pengawas syariahnya. Jadi kita tidak bisa menghakimi dan menghukumi. Tapi kalau kita bicara syariah, seharusnya dari sisi syariah seperti itu. Jadi awalnya memang harus diutamakan husnuzon terlebih dahulu, bahwa keterlambatan itu bisa jadi memang tidak ada duit untuk bayar. Tapi kalau seandainya memang keterlambatan itu kita suuzoni bahwa ini terlambat karena memang tidak perhatian, sudah tahu punya hutang, tapi yang lain juga jalan-jalannya juga jalan, kemudian beli baju segala macam, akhirnya diputuskan misalnya diberikan denda, lalu kemudian masuk ke LKS, lembaga keuangan syariah, lalu kemudian hasil uang denda ini nanti diperuntukkan untuk lembaga-lembaga sosial, untuk donasi-donasi sosial. Nah, Ustaz, buat para pendengar sahabat ngobrol perkara iman ini, kira-kira ada tips simple nggak dari Ustadz dalam bertransaksi online ini biar tetap halal dan tetap berkah? Iya, sahabat ngopi semua ya, saya lupa menyapa sahabat ngopi. Jadi kalau seandainya berbicara tentang tips simple ya untuk transaksi online ini biar halal dan berkah, ya tentu kalimat halal ini pertama sekali yang harus kita zoom ya. Bahwa bagaimana caranya sebisa mungkin transaksi online ini pilih yang aman secara syariat ya. Nah, bagaimana supaya aman secara syariat? Sebenarnya kalau mau aman secara syariat, gunakanlah produk-produk dari bank syariah sebenarnya. Gunakanlah produk-produk dari lembaga keuangan syariah, baik dia berupa bank syariah atau misalnya koperasi syariah misalnya ya, atau apapun namanya, yang jelas di dalamnya misalnya sudah ada dewan pengawas syariahnya. Nah, tapi kan kadang-kadang balik lagi ke awal kan, maksudnya di awal tadi kita bicara, kadang-kadang memang ada kebutuhan di mana kita akhirnya harus menggunakan jasa konvensional. Nah, yang seperti ini kita lihat realitas nanti di lapangan. Kalau memang terpaksa sangat mendesak untuk menggunakan jasa konvensional, saya kira mudah-mudahan itu masuk dalam kategori darurat ya. Kalau darurat kan kita ambil seperlunya kan. Tapi setelah itu kita balik lagi ke proses yang lebih hati-hati supaya halalnya ada dalam transaksi kita dan supaya berkahnya juga ada. Dan saya kira ini juga misalnya harapan pribadi ya untuk lembaga-lembaga keuangan syariah. Ya gimana caranya supaya masyarakat lebih percaya kan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah, biar tampil mengedukasi masyarakat supaya masyarakat mau untuk memakai jasa mereka. Jadi ini tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah. Nah, selain dari memang bahwa kalau dalam bab jual beli ya balik lagi ke kaidah awal tadi, kalau memang kita butuh, kita perlu, boleh. Tapi kalau seandainya murni hanya untuk berhias, kemudian kemewahan dan yang lain-lainnya, saya kira itu tidak terlalu prioritas. Seperti itu, Ustaz. Nah, di tengah kemajuan teknologi ini, Ustaz, ada saran nggak dari Ustaz dalam bertransaksi ini bukan hanya sekedar halal secara hukumnya halal, tapi juga halal secara akhlak juga dalam bertransaksi ini? Saran dari Ustaz, beliau? Iya, sebenarnya kalau dia sudah halal ya, bisa jadi dia nanti berakhlak juga gitu kan. Kalau dia sudah halal ya. Jadi kalau seandainya transaksi kita itu sudah halal secara akad, halal secara barang yang kita beli misalnya ya, kemudian keperuntukan dari barang yang kita beli ini jelas, saya kira itu juga bagian dari akhlak. Tapi banyak juga transaksi online yang misalnya walaupun misalnya nampaknya baik-baik saja, tapi ternyata misalnya barang yang dia beli ternyata tidak dia pakai untuk kebutuhan atau tidak dia pakai untuk keperuntukan yang positif misalnya ya. Ya misalnya ini ada ada alat-alat untuk podcast ini misalnya, lalu kita beli dengan cara yang bagus dan kita gunakan untuk podcast edukasi kan bagus. Tapi kalau misalnya kita gunakan misalnya alat-alat podcast ini misalnya
untuk menghina orang misalnya, untuk mengumbar kebaikan keburukan orang, maka disitulah letak tidak berakhlaknya. Jadi walaupun semua yang kita beli ini halal, tapi keperuntukannya itu juga perlu diperhatikan supaya kita tidak hanya beli dan tidak hanya mudah beli dengan kemajuan teknologi sekarang, tapi kebermanfaatannya itu juga dirasakan oleh orang lain, terutama orang-orang yang berada di lingkungan terdekat di mana kita tinggal. Kira-kira itu, Ustaz. Sahabat ngopi sekalian, ngobrol perkara iman. Demikianlah hasil diskusi kami dengan Dr. Muhammad Said Mahathir. Insyaallah hasil diskusi ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa bertransaksi secara online lebih mawas diri sesuai dengan hukum syariah dan lebih berhati-hati lebih ke depannya. Semoga dengan diskusi ini bisa menambah wawasan kita dan menambah keimanan kita. Terima kasih waktunya Ustaz Said Mahathir. Baik, sama-sama. Insyaallah ke depannya kita akan kembali berdiskusi lagi. Amin, amin. Lebih mendalam tentang Insyaallah. transaksi-transaksi online lainnya. Insyaallah. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya. Demikian sahabat ngopi sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.